Halo, sahabat ekoenzim, Pak relawan, kawan-kawan pemula yang baru mau bikin ekoenzim. Saya kali ini akan memberikan contoh bagaimana menggunakan tong drum yang kapasitasnya 60 liter, biasanya diisi 35, ada yang pernah diisi sampai 40 liter, untuk membuat ekoenzimnya, ya. Nah, jadi yang pertama tentu Anda harus hitung dulu kan, beri tanda ya, beri tanda di mana batasnya 60% wadah. Umumnya sih 35 liter yang dipakai. Tapi ada beberapa mentor yang juga membuatnya dengan 40 liter ya. Nggak apa-apa, Anda boleh pilih 35, 36, 40 liter, oke. Nah, tadi itu menjadi 10 bagian. Nah, kemudian molasenya berarti 10%-nya, satu bagian kan. Nah, saya ambil yang 35 saja, 35 liter. Nah, kan itu molasenya sudah saya siapkan ya. Saya siapkan. Nah, seperti biasa, kalau saya siapkan itu saya sebar ya. Saya buat di beberapa botol aqua untuk memudahkan pelarutan sehingga saya tidak perlu mengaduk terlalu banyak ya, terlalu lama atau apa di dalam drum atau gentongnya. Jadi saya larutkan. Jadi ini sudah saya kurangi, saya bagi begitu rupa dan kemudian saya masukkan ke gentong yang sudah berisi air. Sebagian airnya sudah saya kurangi untuk molase tadi di luarnya, sehingga untuk bilas-bilas nanti sudah terhitung di situ ya. Nah, jadi kemudian sisanya itu saya masukkan, dan karena ini sebagian ruangnya masih kosong, saya gunakan saja dulu untuk mengaduk. Jadi saya nggak aduk di sana, tapi saya aduknya di sini molasenya supaya dia larut. Nah, tentu nggak bisa terlalu larut ya, karena bagaimanapun juga kapasitasnya kan kecil kali ini. Ini kapasitas wadah yang kira-kira 3 liter kalau air ya, tapi kalau molase kan lebih berat. Jadi molase ini bisa sampai 4 liter. Nah, saya aduk begitu rupa dan kemudian baru saya tuangkan. Jadi saya tuangkan itu campuran ya, sudah campuran, sudah sebagian larut di dalam air kan. Nah, ini sebagian masih perlu dibersihkan juga nanti. Saya punya air yang sudah saya keluarkan dari sana untuk memang membersihkan ini sampai dia bersih wadahnya, jadi ukurannya bisa lebih pas ya, walaupun tidak 100% pas, tapi lebih pas lah dengan rumusnya. Saya dapat wadah ini dari mana? Ini wadah waktu saya beli molase ya. Saya beli molase, ada yang saya beli dari online itu biasanya kalau 3 kilo mereka kasih wadah begini. Kalau 5 sampai 7 kilo biasanya mereka berinya wadahnya bentuknya jerigen. Ya, beda-beda. Kemudian saya juga punya molase yang sudah saya masukkan ke sini, tapi belum saya aduk ya, belum saya larutkan. Ini saya larutkan dulu sebelum saya masukkan. Karena kalau melarutkannya, mengaduknya di dalam drum itu buat saya relatif lebih ribet. Nggak ribet-ribet amat juga sih.
tapi relatif lebih ribet. Jadi saya memilih cara ini saja. Saya selalu mengeluarkan sebagian air bersihnya untuk bilas-bilas ya, tapi sudah masuk dalam hitungan air yang 10 bagian. Oke. Saya masih punya yang lain lagi, ini bagian dari 3,5 liter melase ya. Tiga setengah liter, 3,5 kilo molasenya, karena saya ambil rumusnya yang 35 liter ya. Wadah ini saya gunakan untuk 35 liter. Oke, nanti saya kasih lihat pada Anda bagaimana saya tadinya merencanakan menggunakan jaring, tetapi rupanya drum ini hemat saya kurang besar ya. Jadi jaring itu mungkin untuk drum yang kapasitasnya 80-100 liter mungkin lebih, atau 150 liter lebih bisa ya, mulutnya juga. Tapi saya sudah bikin jaringnya, nanti saya perlihatkan pada Anda sebagai contoh saja. Kalau seandainya Anda tertarik untuk bisa membuat dengan cara seperti ini. Seringkali saya membuatnya sesudah saya habis pas olahraga, entah pagi atau sore ya. Satu lagi, tinggal satu lagi. Sesudah itu nanti saya perlihatkan Anda rencana saya awalnya, tapi kemudian berubah karena saya lihat kurang tepat. Tadi saya sempat juga lihat masalah-masalah lingkungan hidup ya. Indonesia itu memang disorot dalam soal hal yang berkaitan dengan sampah di lautan ya. Sampah yang dari daratan ke laut. Nah, celakanya sampah-sampah itu sebagian itu sampah plastik. Sehingga itu sebabnya saya lagi berpikir keras bagaimana bisa dengan teman-teman khususnya pebisnis laundry di paling nggak di wilayah-wilayah tertentu bisa mengurangi hal-hal yang sampah seperti ini ya, baik yang organik maupun yang plastik, karena industri laundry itu salah satu yang disorot terkait dengan sampah ya. Jadi isu eco-label dan sebagainya itu pemerintah juga berusaha, tidak menghambat usaha, tapi berusaha supaya banyak pengusaha kita itu bisa berpikir untuk lingkungan hidup tanpa harus usahanya juga bermasalah ya. Nah, saya masih punya satu botol untuk membersihkan nanti ketika habis diaduk ya. Nah, yang saya ingin kasih lihat Anda ini. Nah, ini ya.
Ini adalah jaringnya. Kalau Anda, saya kasih lihat ya jaringnya. Anda tahu ini jaring apa? Ini jaring ini sebetulnya adalah jaring berbahan plastik. Berbahan plastik yang dijual di toko bangunan. Kalau di Jabodetabek biasanya di toko bangunan ya. Cari yang bahannya plastik ya. Untuk apa? Untuk jaring nyamuk sebetulnya dipakainya tadinya. Nah, dijualnya berapa? Dijualnya tuh meteran ya, dijualnya meteran, nggak mahal, 10 sampai 15 ribu semeter umumnya ya. Nah, kemudian jaring ini cukup rapat kalau Anda lihat ya, cukup rapat. Nah, ya. Ini sampah yang sudah saya saring, yang sudah saya bersihkan, sudah saya bilas, saya masukkan ke sini. Tadinya saya rencanakan saya masukkan saja sekaligus supaya dia tenggelam, gampang gitu ya. Tapi ternyata ya nggak segampang itu ya. Mulutnya ternyata lebih kecil dari yang saya duga, karena itu saya pikir, oh ini mungkin untuk gentong yang lebih besar, yang 100-150 liter. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi saya kasih contoh aja. Nah, jahitnya di mana? Kalau Anda bisa di rumah bisa jahit, kalau ibu-ibu apa segala macam ya jahit di rumah aja, tinggal ukurannya diukur berapa, lebih simpel. Nah, saya ini kan karena nggak ngerti apa-apa, jadi saya pikir di rumah sudah nggak ada mesin jahit, istri saya nggak jahit apa segala macam. Ya udah, saya lihat tempat jahit yang kadang ada yang lewat kompleks kan, nah itu nggak ada. Jadi saya lihat ada satu tempat di mana orang permak jeans. Nah, di situ aja saya jahit ya. Begitu saya jahit selesai, nah saya kasih ukurannya. Nah, ternyata yaitu pengalaman pertama kan, jadi salah ukur, ini gede banget ya. Ya udah, nggak apa-apa, udah terlanjur. Tapi jadi saya tidak pakai ini, saya tetap masukkan saja. Sampahnya udah saya timbang. Jadi airnya 35 liter, berarti molasanya 3,5. Molase 1 bagian, 3 bagian bahan organik. Bahannya itu berarti 3,5 kilo kali 3, 10,5. Nah, inilah bahannya. Jadi saya masukin sekali. Biasanya kalau pakai begini, saya nggak pakai buka-buka, 7 hari kah, 30 hari kah, nggak, 14 saja. Saya siapkan, sesudah itu ya udah nunggu panen. Ini bagian yang tidak ribet, tidak saya pandang-pandang gitu ya, karena wadahnya memang dibuatnya begitu. Nah, ini kemudian dimasukkan gitu saja, selesai ya. Jadi dimasukkan sesuai dengan ukurannya. Nah, wadah ini rapat juga ya, kalau Anda perhatikan. Ini bahkan sampai biji pepaya saja nggak keluar dari wadah ini, rapat. Dan bahannya bahan plastik ya. Nah, masuk semua. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah diaduk. Diaduk sekali saja, saya aduknya karena bahannya sudah lengkap ya. Jadi sekali diaduk. Saya tanya-tanya, aduk itu gunanya buat apa sih? Aduk itu untuk memastikan molasenya cair sebetulnya. Jadi saya tadi kan sudah pastikan cair. Jadi saya nggak aduk terlalu sering, nggak terlalu banyak, sekali saja. Nah, ini saya sudah bilas.
diameternya sesuai dengan itu, dan sudah, saya tutup saja. Seringnya sih saya kasih lapisan plastik ya, lapisan plastik. Lapisan plastik seperti ini supaya dia kedap. Jadi saya kasih lapisan itu, kemudian tutup. Nah, selesai. Tunggu 90 hari. Tinggal saya kasih tanggalnya. Jadi di sini udah ada teman-temannya ya. Dan tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Nah ini yang tanggal terakhir sendiri bulan ini. Nah itu caranya, saya beri catatan, biasanya saya tempel nanti mulainya kapan, untuk mengetahui panennya kapan. Nah yang model drum ini saya siapkan sebetulnya sebagian untuk penggunaan nanti eksperimen-eksperimen di laundry, di bisnis yang saya kembangkan dengan beberapa klien, ada 10-11 klien juga yang saya bantu setup dari nol, kemudian saya pandu step by step, juga dipakai di outlet-outlet saya sendiri yang saya memang pakainya di outlet saya itu laundry coin ya, tapi klien-klien saya sebagian juga laundry yang non coin ya. Oke, itu tutorial atau penjelasan sharing kali ini. Silahkan kalau Anda ingin manfaatkan untuk orang-orang yang nggak sabar bikin sedikit-sedikit, karena toh pikirannya bikin sedikit atau bikin banyak, lama juga nunggunya 3 bulan gitu kan. Nah kalau saya mengambil strategi adalah membuatnya secara bertahap. Jadi saya gunakan wadah kecil, ya saya gunakan wadah sedang, ya saya gunakan sejauh ini sih wadah yang besar memang baru yang 35-36 liter ini. Nanti mungkin saya pada waktunya akan buat wadah yang 100 liter atau 150 liter ya. Nah itu sebabnya saya siapkan jaring tadi yang saya kasih lihat pada Anda. Nah itu mungkin untuk wadah itu ya, drum yang besar. Nah, yang penting diperhatikan wadah besar kecil sebetulnya adalah beberapa hal. Yang pertama adalah variasinya ya, variasi bahannya itu disarankan tidak tunggal tapi lebih dari 5 bahan. Misalnya ya seperti rujak lah ya, kalau rujak itu kan ada pepaya, ada ubi, kadang ada bengkuang, ada jambu, ada mangga, ada kedondong, ada apa lagi tuh, kalau habis kedondong kadang belimbing ada, kadang buah lain ada, jadi itu pasti lebih dari 5. Jadi kalau menggunakan sampah tukang rujak sih hampir pasti lebih dari 5, dan itu dominan buah. Ada beberapa teman yang mengatakan bahwa kalau dominannya sayur, baunya kurang wangi misalnya. Nah itu saya sendiri nggak punya sampah sayur yang memadai dan tidak tahu cara memulung sayur, sampah sayuran juga variasinya. Ya saya ini bodoh banget soal begituan ya. Jadi saya hanya ingin mencoba melakukan sesuatu lah ya. Dari informasi yang diterima, dipelajari, kita coba lakukan positif. Kemudian sambil terus memikirkannya secara kritis, dan kalau ada soal-soal, masalah-masalah dipecahkan secara kreatif. PKK itu prinsip saya kalau melakukan kegiatan apa-apa yang saya uji coba. Itu dulu, semoga Anda dapat dukungan, dorongan, inspirasi untuk terus melakukan sesuatu bagi bumi kita, bagi lingkungan kita, mengurangi sampah plastik, sampah organik, semua jenis sampah lah yang bisa Anda kurangi. Kontribusi kecil seperti itu kalau dilakukan dengan cinta yang besar, nanti memberikan manfaat kepada anak cucu kita. Sukses untuk ekoenzim